Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat pagi anak-anak. Semoga pagi hari ini kalian dalam keadaan sehat dan tetap dalam keadaan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi ini kita akan belajar berkenalan dengan sosiologi. Jadi ada beberapa poin dalam berkenalan sosiologi, yaitu diantaranya pertama, apakah sosiologi itu, kemudian yang kedua pendapat para ahli, kemudian yang ketiga adalah objek sosiologi, kemudian yang keempat sosiologi atau ciri sosiologi, yang kelima lahirnya sosiologi, yang keenam manfaat sosiologi, manfaat kita belajar sosiologi, yang ketujuh adalah sistematika materi dalam sosiologi. Yang pertama dalam pembahasan sosiologi itu adalah sejarah atau apakah sosiologi. Sosiologi berasal dari dua kata, yaitu sosios yang artinya adalah teman, dia dari bahasa Latin, dan yang kedua adalah dari bahasa Yunani, yaitu logos yang artinya adalah ilmu atau berbicara. Jadi ilmu sosiologi itu adalah ilmu yang mempelajari atau berbicara tentang teman atau masyarakat. Kemudian yang poin yang kedua, ketika kita belajar sosiologi, kita akan melihat atau mencari pendapat sosiologi menurut beberapa ahli. Di antaranya adalah menurut Selo Sumarjan. Menurut Selo Sumarjan, sosiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang masyarakat dan strukturnya dan prosesnya. Dalam sosiologi kita juga berbicara tentang ciri. Apa itu ciri sosiologi? Ciri sosiologi itu ada 4. Yang pertama adalah empiris, kemudian yang kedua adalah kumulatif, yang ketiga nonetis, dan yang keempat adalah teoritis. Nah, yang pertama ciri dari sosiologi itu adalah empiris, yang artinya adalah sesuai dengan faktanya. Jadi ketika seorang sosiologi, dia harus melakukan observasi sesuai dengan fakta yang ada di masyarakat. Jadi hasilnya bukan pengandaian, bukan seolah-olah. Jadi memang betul-betul yang terjadi yang ada di masyarakat. Kemudian yang kedua adalah ciri sosiologi itu adalah kumulatif. Kumulatif artinya menjelaskan. Jadi fakta yang ada di masyarakat itu harus dijelaskan oleh seorang sosiolog karena dia bersifat kumulatif, penjelasan. Misal ketika kita melakukan penelitian, menanyakan kepada responden apakah yang dimaksud dengan emansipasi wanita, responden menjawab, ya saya tahu. Nah, taunya itu dalam seorang sosiolog itu harus dijelaskan. Apa itu taunya responden menjawab itu apa? Jadi harus dijelaskan. Itulah yang maksud dengan kumulatif. Kemudian yang ketiga, ciri dalam sosiologi yang ketiga adalah teoritis. Teoritis itu artinya kita mencari pendapat para ahli yang harus kita jelaskan dan yang harus kita benarkan. Artinya jangan pendapat teori itu kita ambil secara penuh atau bulat-bulat kita terima, tapi kita harus mencari kebenarannya juga. Teori itu apa? Semisal teori yang mengatakan bahwa siswa yang duduk di belakang itu banyak yang tidak lulus. Nah, seorang sosiolog harus membuktikan apakah benar teori itu. Jadi bukan katanya, bukan menurut teori yang sebetulnya. Jadi kita harus melakukan teori-teori lagi. Kemudian yang keempat, ciri sosiologi itu adalah nonetis. Nonetis artinya tidak mempersoalkan baik atau buruknya suatu masalah yang ada di masyarakat. Jadi sosiologi itu membicarakan tentang hal yang tidak baik, semisal kasus narkoba, kemudian kenakalan remaja, seks bebas, dan lain sebagainya. Sosiologi juga mempelajari tentang kedisiplinan, kemudian nilai dan norma, kemudian keteraturan sosial, kemudian sosialisasi. Itulah yang masuk dengan ciri sosiologi yang bersifat adalah nonetis. Kemudian dalam poin yang selanjutnya, sosiologi
kita akan mempelajari tentang lahirnya sosiologi. Jadi lahirnya sosiologi itu pada abad ke-19. Jadi ilmu yang dianggap yang baru. Sementara ilmu-ilmu yang lain itu lahir pada abad ke-14. Kemudian apa yang mendorong lahirnya sosiologi? Yang mendorong lahirnya sosiologi yang akhirnya berkembang itu ada 3 peristiwa. Yang pertama adalah peristiwa revolusi industri. Ini yang terjadi di Inggris. Kemudian yang kedua adalah revolusi Amerika. Ini mengenai perubahan yang terjadi di Amerika. Kemudian yang ketiga adalah 3 peristiwa itu. Yang ketiga mengenai tentang revolusi Prancis. Itulah lahirnya sosiologi yang akhirnya berkembang sampai sekarang ini. Kemudian yang poin selanjutnya, manfaat. Apa manfaat kita belajar sosiologi? Jadi setelah kita belajar sosiologi di masyarakat, di sekolah, apa manfaatnya? Manfaatnya adalah kita tahu mengenai diri kita sendiri, kemudian siapa diri kita, kemudian kita juga bisa mengambil manfaat dari sosiologi itu adalah bagaimana lingkungan kita, tempat tinggal kita bermasyarakat. Kemudian yang ketiga adalah kita bisa melihat budaya atau nilai atau norma yang terjadi di masyarakat. Kemudian yang selanjutnya, manfaat belajar sosiologi adalah kalian sebagai generasi muda agar bisa memilih mana yang nilai-nilai yang baik, mana nilai-nilai yang buruk. Tentunya nilai yang baik itulah kita harus ambil manfaatnya. Kemudian selanjutnya poin dalam berkenalan dalam sosiologi itu adalah sistematika materi sosiologi. Di dalam sistematika sosiologi itu nanti akan kita berbicara tentang nilai, kemudian interaksi, kemudian sosialisasi, kemudian penyimpangan dan kedisiplinan. Ya, mungkin cukup sekian saja hari ini kita belajar tentang sosiologi. Semoga materi ini bermanfaat. Nanti akan kita lanjutkan pertemuan-pertemuan selanjutnya. Kiranya itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.